Nah, apabila tidak melaksanakan suruh, berarti iblis ini tidak berfikih, tidak mempunyai fikih. Nah, kada berfikih, bertauhid saja, tapi kada berfikih, berhakikat saja, tapi kada bersyariat. Iya, ini iblis. Tiap-tiap orang yang hakikat dan bersyariat iblis. Maka apa kata Allah, wa kana ai fi ilmillah, di dalam tafsir Jalalain, minal kafirin. Karena di dalam ilmu Allah di azal ini iblis ini kafir. Tandanya kafir kada mengerjakan suruhan Allah. Jadi setiap siapapun yang meninggalkan suruhan Allah kafir. Dalilnya wa kana minal kafirin. Jelas? Nah, itu yang lalu berkata Imam Junaid Baghdadi, man ta sawwaba bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa hanya tasawuf saja, hakikat saja, kada berpikir, kafir zindik. Itu kata-kata itu diambil daripada yang tadi, wa kana minal kafirin. Ulumuna hatihi ma'khudatun minal kitabil aziz wal ahadithis sahihah. Ujarnya ahli tasawuf, semua ilmu yang kami ini ada dasarnya Quran dan hadis. Artinya apabila orang tidak mahir Quran dan hadis, tidak sanggup menjadi guru. Itu artinya mahir dulu usul tafsir dan tafsirnya, mahir dulu usul hadis dan hadisnya. Jangankan hendak mahir usul hadis dan hadisnya, usul tafsirnya, membaca aja huruf Quran sudah salah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angin. Macam apa ini? Allah menyuruh Quran itu bertajwid. Nah, jadi apabila kita kada bertajwid membaca Quran, sudah jadi iblis kita. Sebab pada mengerja suruh, walaupun musyahadah kita itu luar biasa, walau sudah bisa terbang di atas hawa seperti burung, walau berjalan di atas banyu seperti serayu. Kapan? Walau ke masyrik ke maghrib sedetik seperti iblis. Oleh sebab itu keramat nang adat khawarikul adat tidak ada artinya sama sekali pandangan orang-orang yang benar. Adapun keramat yang betul-betul keramat adalah istiqamah, yaitu fikihnya bujur, tasawuf dan tauhidnya bujur, atau dengan kata fikihnya ahli sunnah wal jamaah, tasawufnya ahli sunnah wal jamaah, dan tauhidnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah orang yang bujur-bujur. Faqad tahaqqaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Oleh sebab itu, kalau iblis tadi berjanji seumur hidupnya ini menyesatkan kita hendaknya berjanji juga tak akan mau disesatkan iblis. Walaupun iblis itu bersurban nang kaya tanggui, batasbih nang kaya biji peler, kita tidak mau tertipu. Kita harus memandang fikihnya bujur kada, tasawufnya bujur kada, tauhidnya bujur kada. Hendak mengetahui kebenarannya orang ini kada bisa sekaligus, harus kita temani dulu.
Kadang-kadang 10 tahun baru tahu kita, oh ini orang ini emosi. 10 tahun hanya tahu timbul emosinya. Hanya tahu kita, ini iblis, ini lain manusia. Paham kah? Nah itu. Jadi ini syariat nang maatur siapa? Allahu. Kan Allahu fa'il bagi syariat. Hu mubtada muqaddam. Apabila orang kadang melaksanakan syariat fikih, berarti orang itu kadang mengerja suruhan Allah. Apabila kadang mengerja suruhan Allah, apa artinya tauhidnya? Apa artinya tasawufnya? Karena berarti malah kafir zindik orang kita. Bayannya keterangan tadi minal ahkam, yaitu segala hukum-hukum Allah. Nah ini jadi hukum Allah itu peraturan dari Allah, bukan bikinan yang lain. Ini supaya tahu kita ini hukum ini adalah peraturan nang mengaturnya Allah. Kalau kita menganggap ini guru nang mengatur, nah biasa-biasa aja ya guru. Tapi kalau kita tahu ini Tuhan nang mengatur, tinggal takwanya aja lagi. Takwa kadang-kadang. Lamunnya takutan lawan Tuhan, mesti melaksanakan lawan aturan Tuhan. Iblis ini ada takutan lawan Tuhan, buktinya kadang mau melaksanakan fikih, yaitu usjudu. Usjudu itu kalau awaknya bertunduk, itu usjudu awaknya. Kalau hatinya tawadu, nah itu tasawuf. Paham kan? Nah itu. Jadi kita ini wajib tawadhu kepada hukum Allah. Jangan kita menerima hukum Allah itu sangka. Bahajar malingnya, Tuhan mah terus sembahyang subuh ini pasnya nyamanannya guring. Ya kalau, nyamanannya guring. Ujar nang sikong pulang bah Tuhan mah terus sembahyang subuh ini jam sekian. Padahal pas raramiannya final bola tangkis. Kenapa jadi Tuhan mah terus sembahyang asar ini jam sekian? Ya kakeknya aja sembahyang asar pukul 10 malam. Jadi sampai Indonesia lawan Cina, final merabutakan piala Thomas. Ujar yang ahli bulu tangkis, jangan menyangkali peraturan Tuhan. Jangan menyangkali. Kalau sudah Tuhan mengatur begitu, ya sudah. Tuhan mengatur maka itu sudah. Hukum sudah kayak itu, apalagi. Oleh sebab itu apabila orang memakai hukum yang lain dari hukum Allah, maka titel orang itu dalam Quran ada 4. Pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang keempat, afa hukmal jahiliyati yabghun. Jadi pertama orang itu zalim, kedua fasik, ketiga kafir, keempat tolol. Bang ngalih banget kawin dia, basarang mencari walinya. Basarang mencari saksi, saksinya kalau sembarangan pulang nang adil. Pemenang bumbuhan riba, bumbuhan macam-macam itu kada kawa jadi saksi nikah, kada sah nikahnya. Ya kalau, ya kalau ulang pasik jadi apa? Jadi saksi kada sah nikahnya.
Saksinya kada ada. Lain yang menaikkan aja, mau menaikkan itu menaikkan. Yang menyaksikan itu oleh sebab itu kita bagi orang banyak. Nah, bemek pulang supaya mendengar itu jadi saksi sudah menaikkan itu memberatan menaikkan. Kada muat kertasnya. Ya kalau biar aja si Pasek menaikkan biar aja apa mau kalau disuruh naikkan bulik nih kalau lupa makan bulik. Nah, tersinggung tuh Pak. Padahal parut corong buruk makanannya. Padahal haram itu makanan. Wannya kada sah nikahnya mancam apa kita berkumpul bini. Saksinya pasti. Walinya pasti. Iya, lalu diakalami kita baca bacaan bimbe. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa astaghfirullahaladzim. Kalau kali hanya Syekh Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Fudhari angkahtuka wa zawwajtuka binti Nurhana bimahri asyarati alafi rubbiyah halan. Senyum bibir seksi. Punya ada jauh dari pakai emas di situ nah. Tuh emas dah tinggi, pacul dulu. Biar kalau dipacul kalau bapak juga. Pengencennya biar pasuk kalau bapak. Yang perlu jangan bautas emas. Si saksinya nih lawan si nang mawaliakan nih. Nang angkah tukanya, wajah buat tukanya. Nah itu bertiga nih itu nang perlu. Itu ada dalam kitab kemarinnya masalah 10. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Ada lagi kitabnya Masailul Asyri. Nah, ya kalau kita ini ya tukang pada sudah tamat baca Fathul Wahab rasa alimnya sudah. Sangkan kita tak habis ingin situ aja. Banyak kitab nang sahih pulang mu'tabar, nang mangarangnya bakal ramat pulang-pulangnya. Nang mengarang pemadihinan lain urusan. Jelas sudah. Jadi kalau Tuhan mengandak hukum subuh itu sembahyangnya jam 5 kurang seperempat awalnya, akhirnya jam 5.30 umpama dalam ilmu falakiyah, ya kan? Ya sudah senang-senang aja kita menerimanya itu sudah. Biar mata kalak sembahyang aja, kinumi kopi dulu, ya kan? Bawa mandi dulu. Mau mandi dulu, sijar segala-galanya. Kurang sembahyang nang wajibnya ya Allah lah, nang wajib juga nang ada seluruh nang sunatnya barang-barang aja. Dia kalau menggawe enggak kata mukul jualan nyawa sunat aja. Sembahyang ada kesah, ambil dapur sempol, beja paus kada berkopi hamana. Bersajadah kada sudah. Ustaz barang aja sudah. Kan sunat aja kalau nang minto sunat aja nama model nabi. Nang minto pulang barang aja. Barang aja sunat itu. Yang sunat tertinggal ayo aja sudah. Asal bersunat saja. Kapalannya. Kurang kesalahan mata sudah.
Pina ujar guru seman berajir lawan Argentina. Tahu juga guru seman terus sepak bola. Kasihan. Gara-gara nang duduk lawan sidin di kana. Nang duduk daerah rumah sidin pakai sepak bola habis sidin tahu juga. Kasihan guru seman. Tahu juga di Argentina berajir, tahu juga. Nah, jadi apabila hukum Tuhan itu sudah ini haram, kita sudah jangan sangka. Kita sudah asyhadu, aku nyaik saksi. Maknanya itu adalah di antaranya makna asyhadu tadi robi itu. Artinya aku ridho. Sudah Tuhan mengatur itu ridho aja sudah. Zakat diatur Tuhan sudah apabila pekolehan seperempat 40 keluar. Si orang fakir miskin ini tahu menerima aja sekabat duitnya. Seorang bercari mau tumbang balik. Si nang fakir ini menerima benar aja. Jangan sangkal memang sudah Tuhan hukum Tuhan kayak itu zakat keluar seperempat 40. Jangan sangkal. Ini sangkal aja terima akan dulu aja. Artinya bolehkan pulang gitu tak? Ya kalau apabila pucing terimakan dulu itu artinya boleh kakan tak? Buktinya mahnya diterima kan boleh kakan lagi tahun dulu kalau lainnya menjok. Bakalan minta. Bahkan kawai belajar banyak mana misi pulau warga tak jom bagi-bagi kasih sok. Ya kalau menang sikong aja menerimanya semuanya lain luput. Jadi bakal terimakan dulu sikong nenek, terimakan dulu ini paham juga. Artinya boleh kakan jangan dibalik sedikit. Mau juga nenek, kenapa jadi mau? Nang lain kena pulang kasih pulang jadi ini kan toyok dulu. Ya Allah, nah ini nang menangis akan guru seman. Guru seman tuh menangis, nang macam apa nang undana. Ya kau unda kada tahu, kada jadi masalah ini undana tahu. Gawian orang nang tahu, macam apa unda. Hendak menagur jadi kalai, kada ditagur, lawan Tuhan kaya apa. Guru seman itu kan fuqaha tahu kan, cuma orangnya kumul. Kada mau menampakkan bahwa seorang alim fikih kada mau. Limbahnya arwah bapakku meninggal dunia, guru seman berbisik. Abah Hikam kada hancur dalam kubur. Sudah. Mengajian 60 hari, 60 malam di kubur. Silih berganti. Sesudah itu datang rombongan Ulu Sungai, guru-guru di Ulu Sungai. Mbah datang ke sana berombongan sembahyang kipayah di kubur ayahnya. 60 hari sudah. Makanan biasa di kita sini paling-paling 6 hari hancur mayatnya sudah. Aku bertakun lawan guru seman. Guru seman macam apa nih masalah ini? Dibiarkan aja kah orang nyembahnya akan kipayah di sini atau sangat tidak ujar guru seman orang lama nyembah yang kipayah itu sejaman kalau ayahnya mah nggih sejaman apabila sejaman orangnya nang dikubur kada hancur boleh sembahyang kipayah harapnya pikir guru seman kamu tahu harajang jatuh kalampayang kada hancur jadi kubur tapi kita kada sempat menemuni kada boleh jadi main kepayang di situ ayo itu cuma orangnya kada mau menampakkan nang sorong arwah kai guru Haji Silfadri nang awal-awal aku bermimpi berdapat Rasulullah menyerupa persis arwah kai persis. Aku tak gunakan urusan mana. Kenapa? Ulun bermimpi Rasulullah model kai sobarang. Usun kaderita ini.
Nah itu berarti zaman sekarang khalifah Rasulullah iya. Musim kadri jarjula. Balik apa pikirannya mah? Tahu lagi. Aku bakirin surat. Nah cucunda minta amalan, nang kira-kira kawa cucunda mengamalakannya. Sampai surat ke tangan Sidin, terdapat lawan Sidin disuruh diunjuk Sidin. Aku lihat di amplopnya kita aku jual, surat di dalam kita aku jual. Di belakangnya di situ tulisan Sidin memberi amalan, amalan Imam Ghazali. Aku tampaikan mengguru semana. Nah, ambil kitab Sulamut Taufik. Buka halaman sekian. Apabila orang mengirim surat minta balasan, maka surat itu hak milik sinang mengirim. Kalau boleh kita hurufi, apalagi kita tinggal kita ambil. Usul sendiri waroknya dibulikakan surat amplop neta. Karena aku minta amalan, berarti bulikakan itu bacaan waroknya sunyi jauh orangnya. Saban malam Datuk Kalampain itu datang menusin sendiri padahal setahun sekali amun silin ke kalampayan kita gamdak tahu hubungannya. Di antara buktinya silin khalifah Rasulullah berapa kalinya silin pembacaan yang dibaca itu juga kalau kamu orang dulak mendengar kada mencara kita ini mengkada dialih-alih dulak orang ya lah anta karangan Sidin Babul Haji, Kitabul Haji itu berapa kali mencetak? Sinapang mukmin dia. Senjata mukmin. Ayo. Ya kalau. Nah, di mana berapa kali cetak? Mati kalau mau nyata-nyata khalifah Rasulullah zaman sekarang min kalau orang ini nyata saja. Barisin amalan Imam Ghazali. Awal-awal putuh Imam Ghazali. Sekali aku mengamalkan itu kan barabah dihiga dihiga kinde bani barabah taguring. Bamimpi berdapat Imam Ghazali. Persis arwah guru Haji Sadri. Nah, tapi berjanggut itu jalan guru Sadri ini mati. Takon ni siapa sampian? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kesahakan non ayah. Ujar ayah umanya obatianan. Amunnya lahir undang ngarani kena Ghazali. Ya lingkok Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali meninggal sudah 30-an tahun. Ada orang menabuk di higa situ. Rumbi kuburnya si Jalena kelihatan tetap apannya apalagi awaknya masih hancuran. Itu kisah abingko Ahmad Ghazali. Niniku Salbia ada orang menambuk di higanya situ. Umanya Haji Samsul mati tabuk di higa situ. Ya kan? Rumbe tetap utuh juga puluhan tahun. Ayah upang pulang sudah 20 tahun. Anaknya ada di atas kuburan dibuanginya di Haji Rusdi lon anang beden. Itu nasasinya. Buanginya malam tuh nakaya. Anaknya itu batu-batunya diangkatinya. Tabuknya anak itu sampai ke papannya ini ulin yang mana tuh. Diungkapnya papannya ini belonjoran. Lawan kapan-kapannya lawan ininya paisannya kasih hancuran juga. Ini supaya tahu Haji Rahmah, Haji Ahmad, nangka itu ayah kita, nangka itu ading kita, kakaknya si Rahmah, jalan kakaknya di Rahmah. Rahmah ini keuncitnya, aku nomor 1 Haji Rahmah, pendudinya. Jadi ini awal dan akhir yang ada petangannya jali meninggal dahulu. Kada hancur
Orang bahari itu kan ngaran sifat 20 ini lawan tasawuf ini ya Allah itu pang tadi bilang kada simsula kan lawan orang bahari itu berucap tutup hanya sarape artinya tuntut lalu dipakai itu orang bahari. Ilmu tambah dituntut dipakai aja. Ini nang tadi bismillahirrahmanirrahim kada. Kenapa masih emosi aja lagi? Maka sudah membaca rahmanirrahim 2 kali bulat lagi alhamdulillah ar-rahmanirrahim ulang. 2 kali lagi alhamdulillahirrahimnya. Kenapa jadi emosi masih aja lagi? Mun sampai perguruan disarik kita, guru seorang disarikinya. Kadang aja lah. Daripada emosinya, iblisnya di dalam hatinya nikah. Aku lamun manusianya, aku insyaallah aku memusuhi manusia. Manusia ini anak cucu Nabi Adam, cuma hantu lawan iblis, lawan si nafsu nang ada di awak itu, nitu nang aku musuhe. Siapa aja? Orang atasan kah? Apa? Orang bawahan kah? Orang Istanbul kah? Karena Istanbul orang bawahan kah? Parah. Nafsunya itu nalon, hantunya iblisnya itu. Tapi si ampun diri ini merasa unda jadi sarik ke siden, unda di dekat siden. Nah, ngalih betul. Ngalih betul. Kenapa mengkadupat hadir juga di pengajian ngalih di urusannya pada dalam mengorek akan tai telinganya. Aku tadi melihat dengan nampak filmnya, bukan film yang di video di TV itu, bukan filmnya di hati waktu hijrahnya Rasulullah. Kayak maka susahnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu aku dilihat apa? Suaranya aku didengarkan. Ontanya Abu Bakar Siddiq itu sambil berjalan mengelilingi dengan Rasulullah nang di atas ontanya. Kuliging terus. Artinya di mana penjuru-penjuru yang akan datang serangan musuh, Abu Bakar berdahulu meninggal. Lamun di kanan menjaga, datang di kiri macam apa? Di kiri datang sorong di kanan macam apa? Di depan sorong datang di belakang. Jadi ngelilingi. Antat ngelilingi. Jalan hutan lagi. Kalau jalan raya. Berapa Rasulullah habis mintuha berapa? 9. Cuma 1 mintuha yang memperhatikan. Dominanto. Nasib Rasulullah beda. Nasib Sayyidul Kainat Jaddak sallallahu alaihi wasallam. 9 punya mertua yang berpikir untuk membantu cuma siji. Ini Rasulullah udah. Yang lainnya lulu gua. Ini gawat. Jadi waktu melihat itu pada kau guring itu kan, kadang lamun mahayal, kadang memang dibukakan anunya itu, sejarahnya itu. Kalau membaca kitabnya kan kitab, ya kalau bayangannya itu nampak kelihatan kejadian itu. Keliling terus. Keliling. Lalu aku pulang dipadahkan rahasianya onta itu. Onta itu hakikatnya adalah anak cucu Rasulullah. Jadi seluruh anak cucu Rasulullah ontanya Rasulullah. Yang menunggang mereka itu Rasulullah. Kemana Rasulullah menunggang, ke situ mereka. Jadi kalau ikam tahantam ontanya, awas, nang menunggang ini akan bertindak. Kalau anak cucu Rasulullah dibilang orang gila,
masih untung, lumayan. Karena orang gila itu manusia. Ini onta, binatang. Tapi yang menunggangnya ini yang hebat. Mudah-mudahan jadi onta yang maasi, onta yang menurut, lawan yang menunggang. Jangan menyusahkan lawan yang menunggang. Allah ma'alim jahilahum, katanya Rasulullah. Ya Allah, yang aja nang melajariakan duriyatul nang jahil. Ya. Maka doa Rasulullah kabul. Sabungul-bungulnya juriyat Nabi kan ada aja ilmunya, bujuran tak. Matinya majuzub tak ya. Majuzub tak ya. Kada salib artinya tak. Allah ma'alim jahilahum tadi Pak. Sudah nyari rezeki. Allahumma ja'alhu ta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, ongkosnya umat Muhammad, dzurriyyatnya Muhammad ini bariakan kafafa, puas. Di rumah aja duduk, banyak aja duit datangan, kawa aja bersedekah di rumah aja. Kalau nang besar buka-buka, reno sa jeno. Kalau tak bawa pun tadi belangkonnya. Ini komplit pakaian itu ada kerajaan Solo ada. Namun aku turun ke belangkon jangan ada nang nanggem lah, mau ketawaan keretaan. Nah, buat syarif hidayatullah Cirebon. Karena ada sewaktu-waktu yang pakaian Jawa. Kerisnya di sini. Wow, nogo sosro. Ini kerisnya di hadapan. Nah, jadi kalau hukum Tuhan itu sudah kita ridho aja, ya kan? Nyawa, tugas onta, bepander, ya bepander ya onta, ya kan? Maka onta ini punya ada namanya nyiapan ikam ya Allah ngaran sigar topang sampai maghrib itu kisah. Nah, ada tahu di Uyo, nya ada nang mana kan? Ada namanya nyanyiakan. Apalagi lah menyepas bujur nang menunggang nepas bujur. Nah ya kalau ingat aja lah nang menunggang tak sudah hilang lapar, hilang uyuh, capek, mak dodon bahasa Bugis mak dodon artinya uyuh madodon punya ingat orang unggang ditunggang orang sembahyang, nah jadi sembahyang ngikut aja toh lawan nunggang biar nunggang kemari hari Jumat dibawa nunggang kita kesinian, ayo kita kesini, ayo ikut aja udah biar aja orang madakan hasilnya jangan sembahyang Jumat biar emangnya orang mati bisa sembahyang. Terserah nama-nama aja habis ya. Masalah sembahyang Jumat itu kitab jangan 5-6 biji aja, cukup akan kitabnya. Nah, apa hukumnya fardu apa sembahyang Jumat itu sampai habis kitabnya nang sahih. Jangan pada sahihnya. Model guru bangnya ada lebih sinang daib kitab sahih terus.
ujar guru seman lawan arwah kana sadane lamun kada Muhammad ucap habis di Sunda nyawa jangan sampai ngaji. Ujar guru seman kecawali yang di kampung Melayu tuh pada habis sudah di Sunda hanya sampai ngaji nyawa. Ujar kadang salahnya pulang kecawali seman pada habis di Sunda hanya sampai ngaji. Gampang. Umur 7 tahun mengaji madrasah ya nang apa tuh kalah bana dihitung kada bisa baca huruf Belanda kada bisa ujar ro ayah amun sudah huruf Belanda tanyawa belajar sampai ke agama umpat kena jaga-jaga coba aja itu nanti takutkan menaya kada tahu di huruf Latin tuh kada bisa membaca kada nulis kada bisa tapi tekenan julak jawani Allah pada bupati. Belajar menekan dan guru Haji Sarwani Kastanta itu belajar menekan itu pun aja tekenan bentar kalah bupati dari mana 7 tahun sekolah di kampung 2 tahun berapa 9 masuk di Darussalam baru hubung 1 senawi itu belum hafal alfiyah ujar guru seman aduh sempat naik kelas 2 nyawa mau ulang lagi setahun ini dah bagus seman tadi kan tahu aja Allah masih berpender mata sini halus saja tapi terbalik ya Allah celeng itu tajam ke mana bah maka kalau nak ilat tangan-tangan oh seman tadi pak ujar guru seman jaya sengak ya sangat tuh bertate sudah aku tuh mau melihat itulah boleh hari Ahad kah hari Ahad kah pembacaan hari Ahad ya Allah kambang lah di atas kubur apabila malam Ahad dia sudah kambang imam hari Sabtu belum tinggal nenek nang kada payu baju kambang dok diandak nasi itu di barang buah bule ujur juga ya Allah Allahumma shalli ala sahibir ridha nah mati orang ni bakambang seorang Rusia bakumbang orang bakubah seorang Rusia bakumbah orang bakaramat seorang Rusia bakarmi orang matinya sujud seorang Rusia mati rahatan yang bahajuk rahatan mati nah periwayatnya wa mata bahajutan artinya jadi hal kaunihi asal itu jangan tapi rakyat tapi ya seminggu itu 8 kali cukup aja tapi kita berdoa sudah dari langsung Habib Umar Al-Attasnya mengatakan Allahumma tawaffana fi ibadatika wa jihadin fi sabilika. Ini pokolahan doa itu daripada onta juga. Onta Rasulullah juga. Di mana-mana onta Rasulullah banyak. Jangan pandang ontanya, nunggangnya lihat-lihat. Nah jadi karena lamun masuk ke ini nah karena hukum-hukum ini jangan sangkal lah sebab ini nang syara'atu Allah lalu li ibadi lam lin nafi lil maslahati ya kalau mengaji fikih mesti kayak itu sih kan sudah ada kawas dan bigian ya bang sudah ada tasawuf ada menut baca nah kali kasannya begini itu anu tapi memang sudah memang itu pikis memang pikis li ibadihi maslahat bagi seluruh hambanya siapa aja yang melaksanakan hukum Allah orang itu maslahat
Nah, sebaliknya apabila hukum Allah kadang dilaksanakan, mudarat yang dapat. Jadi apakah kita ini ingin rumah tangga kita maslahat atau rumah tangga kita mudarat, terserah kita. Kalau ingin maslahat, laksanakan serumahan hukum Allah. Suami melaksanakan hukum Allah, istri melaksanakan hukum Allah, ayah melaksanakan hukum Allah, anak melaksanakan hukum Allah. Wani melaksanakan hukum Allah, madu melaksanakan hukum Allah. Nah, partinya wani, lakinya, madu itu bininya. Kita kena pemadu, nah. Laksanakan hukum Allah sama-sama. Jangan berhiriah, jangan berlangutan. Ya Allah, jangan mahaur. Nyerahkan orang lahatan asikannya dikacaknya. Sama-sama melaksanakan hukum Allah. Tahu banget musim hujan tengah malam pulang. Ren telepon berbunyi arah nang sikung mang menelpon. Naon urang tenang rata pas parahatannya. Subhanallah. Wong kada tahu aja jujur nyalain tempe. Masing-masing melaksanakan hukum Allah. Nih melaksanakan kewajiban, nih melaksanakan kewajiban, apalagi hukum Allah. Kadalat ya rumah tangga itu sakinah ya orang ini. Bah menang sakinah, sakit itu itu nyaman banget. Nah pulang ke kuting. Kenapa? Bahasa Arab tuh bahasa kita kan artinya tenteram gitu kayak. Hukum Allah apabila melaksanakan, tapi namun kalau melaksanakan hukum Allah iya mudah. Nang laki anak sembahyang subuh jangan laki. Aku nak sembahyang subuh dulu. Mbak Tuntung kena aja, pulang nyambung. Jangan ini kena aja. Anu bener lagi aku hendak banget sana. Ayo aja. Nah, Mbak Tuntung guring pada doa. Sampai pukul 10 hanya sembahyang. Ngaran orang alim sembahyang pikir. Baca kunutnya kada angkat tangan. Jadi sampai orang sembahyang dua pada subuh. Menyamarakan. Bakalan sudah orang mendengar as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Itu lagu Makkah Baharita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suaranya itu ya Allah. Mic-nya kalau malu ngorongot ke dada. Malu dua masjid namun mic-nya ngorongot. Ada orang yang main yang string bass itu, yang bedangdut itu mic-nya harap kenapa aja deh. Syiar Islam ini mic-nya aja kada bagus. Hanya li ibadihi manfaat maslahat bagi seluruh hambanya. Lihat aja ikam adalah orang melaksanakan hukum Allah dasar nyaman hidupnya. Nang mana kada melaksanakan hukum Allah dasar ia benar cacing bisa nggak? Nah nyaman masalah. Nah apalah melanggar hukum Allah. Hukum jahiliyah dipakai apa hukum jahiliyah? Ya bukan. Fal idhofah bayannya, ya kan? Idhofah bayannya. Au bi makna lam. Ya kan?
Nang li ibadihin itu adalah ya Allah. Nah, itu. Minal ahkam bayarnya kan. Wa huwa aula jasadin nita nabi makna lam. Bi makna lam. Habis adalah wa aula idil Islam wal inqiyad. Karena Islam itu kalau bahasa lugatnya al-inqiyad tunduk. Wal istislam menyerah sepenuhnya. Itu artinya arti Islam itu bahasa lugatnya. Wa tu'arrafu syari'atu ayatan. Diartikan syariat itu seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan masyara'ahullah li ibadihi minan akam. Ada lagi yang kedua definisinya, tahrifnya. Bi annaha syariat wab'un ilahiyyun. Itu sudah aturan langsung dari Tuhan, sa'ikun lidawil uquli, yang membawa menghalau bagi orang yang berakal. Orang gila ada bikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan mereka dengan akal tadi, al-mahmudi, yang dipuji. Ya kan? Ya, apabila orang berakal mesti memilih yang bagus, lalu inya itu terpuji. Nah, inya membawa Islam ini syariat ini membawa bagi orang-orang rombongannya menuju ke mana? Ila ma yuslihu ma'asahum wa ma'adahum. Nah itu. Sampai kepada sesuatu yang menjadi kemaslahatan selama mereka itu di dunia dan seterusnya. Nah itu. Jadi kalau sudah syariat Islam, hukum Islam kita laksanakan, maka kita hidup di dunia maslahat dan dikubur maslahat dan di seterusnya maslahat terus. Artinya kada mudarat kada. Habis sudah. Ini kita belajar mulai balik. Bini-bini laki-laki mulai balik. Ya nang jarak kita zaman anaknya itu limbahnya balik dilajari nang iman didada sama lacung melihat sustagin si Epi. Nah, dilajarin itu anak. Yuk. Maka sudah membalik, anaknya kayaknya balik lagi membalik. Macam apa hidupnya itu? Kada bakal maslahat. Matinya kada maslahat. Selain daripada belajar syariat Islam tadi, hukum, wa ta'allumu ma'rifati jami'i ahkami sahihil muamalah. Wajib pula belajar akan seluruh bagaimana hukum Tuhan di bidang muamalah jual beli yang sahih. Ada aturannya. Ini sah dijual, ini kalau sah dijual. Ya lah. Tahi sapi dialih marahnya apa kabarnya? Najis kada? Boleh kalau diperjualbelikan? Tidak boleh. Nah. Wah ini payu banar, orang wah ini apa? Katuju banar begambus. Lalu ya kita berulah gambus berjual, boleh kan? Ini harus tahu, jangan asal payu aja. Ini orang katuju banar pakaian nang potongan mini, you can see. Lalu kita memesan nang you can see mini juga.
supaya laku, supaya dapat duit sugih kalau tulak haji sebenarnya. Hasil daripada jualan nang tadi. Jadi orang-orang si iblis, si setan, si nafsu ini kada pernah mengantuk. Artinya kada pernah stop. Inya ini bermusyawarah terus, sidang terus bagaimana caranya kita merusak umat Islam ini. Dengan jalan artinya peragaan, pakaian, nang susu sebelah terbuka. Nang di sini pulang batang terbuka. Pulang, nang pusatnya pulang Kalihatan. Nah, jalannya aja belajar bertahun-tahun dulu dari Pak Radwan. Maaf bilang cerita. Umpatan juga. Ya Allah. Kuku bawa panjangan pulang. Nah, lagi. Asa takutan melihat. Hendak mencapai cikiakan takutan kalau pindahkan manilinya. Beguraya jangan anggah nita. Kotek pulang. Iya juga. Kotek. Baudu umana ya banyak udu nabi. Tapi kotek kali dibuangnya istilah udunya. Beristinja pulang mandi wajib pulang bah atau lagi pas mandi 9 banyunya banyu kapur. Dicium bau kapur, dirasai rasa kapur, mutlak juakan itu banyunya. Mutaghayyir kataghayyuran katsiran. Biasa yang mau ismal ma'alai itulah kasmin ma'alai. Macam apa nih kada berpikir. Dibunguli orang kawan, orang bungul, orang muda pada bunguli. Jadi sudah tuh kita ini memikirkan, mendamar, melihat. Berkawan sudah ini saya hancur masa kali sudah hancur sudah. Lantaran pada tahu macam apa. Wal munakaha batatungkihan. Maka kawinan belajar juga dulu. Iya kalau. Nah itu walinya siapa? Nah abahnya kalau ada abahnya siapa? Kai kalau ada kai dan sana nah itu. Nah sana orang tua kan anu barang aja. Nah ibu sebapak itu tuh walinya tak. Baik itu pulang bersaksi, ya Allah, dua ikung saksinya adil, ya Allah. Nah itu berjujuran pulang, jujurannya nang baharga juga tak. Mungkin jujurannya sebelah kalung, ya Allah. Sebelah kalung. Apalagi itu di hotel, sayang, halo delay. Itu bahasa Inggris, bahasa kitanya sayangku, kekasihku. Anak ahibak. I love you. Mau kanya kawin dan unda bahasa Banjar. Oke. RCTI. Berapa jujurannya terserah. Tapi selama di hotel aja kita lah. Banyak ampihan kita di hotel, ampihan kawin aja. Kawin kontrak. Ya, ngaranna kawin mut'ah. Ada bukunya. Lantaran ada bukunya, ujar anak muda-mudi daripada kita macam-macam, apa kita pakai buku ini? Dia kawinnya kalau abun ada hendak, kenapa kabarnya? Lalu rusak hotel. Nah, pada si jago merah, kalau dikirimnya ke apian. Kenapa di dalamnya ini rusak?
Pernikahan yang kada sah ada. Wal jinayah. Soal apa pulang? Apa? Jinayah yang kita menyakiti orang seperti membunuh orang, melukai orang. Pada hukum-hukumnya itu. Wa ma yata'allaqu bi kullin, dan apapun yang berhubungan dengan tiap-tiap pekerjaan manusia. Wa fasidiha sahihi wa fasidi. Itu adabnya. Ngapa nang kada boleh dijual, ngapa jual beli nang kada sah, itu. Wa inna ma wajaba 'alal kaffah dzalika 'ainan aw kifayah li ta'rifi ma'rifati halali as-sami wajib wal mandub wal makruh bil aula wal harami. Wajib atas seluruhnya itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah untuk mengetahui nang halal itu ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada hilful aula. Itu semuanya halal. Makruh itu termasuk halal, hilful aula termasuk halal aja. Wal harami, nang haram itu harus tahu. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat, ada harus, ada makruh, ada hilful, ada haram. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini kadang terluar dan kadang bisa keluar daripada ini. Kita harus tahu. Hatta yang halal wa jarimal harama, supaya ia bisa menjauhkan diri daripada yang haram dan mengerjakan halal aja. Oleh sebab itu keringkasan fikih ini yaitu mengetahui halal haram sah batal. Itulah. Sah batal halal haram urusannya fikih. Wa bi asqatin min al-haram ay liyatamayyaz al-halal at-tayyibu min al-haram al-khabisi. Wa ja'ala, dan menjadikan ia Allah ma'ala ay aqibata man alima dzalika wa amila bihi al-khuluda fi daris salam ala asri halin wa ahnahu min ghairi qadarin yusibu fi qabrihi wa ma ba'dahu. Allah berjanji dan kada menyalahi janjinya, menjadikan akan akibat orang yang tahu hukumnya serta mengamalkan dengan hukumnya tadi. Berjanji Tuhan akan menyiapkan satu rumah dalam surga, kekal abadi dalam keadaan asri halin, paling senang daripada keadaan, wa ahna, paling lapang, min ghairi qadarin, daripada ketiadaan kesulitan, yusibuhu, yang mengenai dia, baik di qabrihi, seumuran di kubur, walaupun wa ma ba'dahu, seterusnya. Kalau orang tetap berjalan di syariat Islam, di hukum Islam, pokoknya orang itu mulai di dunia sampai di kubur, seterusnya sampai di surga janji Tuhan, kada sing sakitan, nyaman terus-terusan. Katujuh kada. Urusannya pikirnya 10 tahun Rasulullah menjadi guru fikih, jadi guru tasawuf tauhid 13 tahun. Kita belajar aja tauhid lawan fikih lawan tasawuf pada sampai 23 tahun. Merasa cukup sudah, banyak terbuang waktu. Fa inna islamahu apa wa bihilafin man lam ya'lam dzalika litarkil wajiba aw alimahu wa lam ya'mal bi fa inna islamahu wa ikana mutakaffilan lahu bil khulud aidan fi daris salam wal jannah illa anna qad yakun bi'ada mazidi adabin wa mu'akhadatin. Bersalahan orang yang tidak tahu hukum Allah karena meninggalkan yang wajib, atau tahu juga tapi kada memakai, maka Islamnya, walaupun Islamnya itu masih ada membawainya di dalam surga, tetapi melewat lebih dahulu siksaan yang luar biasa dari Allah di neraka. Wa ja'ala masira ay ruju'a aw qarara man khalaqahu asaudarul intiqam wa hiya naru daiman in kana mukhalafatun bil kufri. Dan Allah menjadikan akan tempat kembali dan ketetapan orang yang menyalahi hukumnya dan kada menurutnya akan rumah yang penuh dengan siksaan, yaitu neraka.
kekal di dalamnya, lamun kesalahannya itu adalah membawa kepada kekufuran. Wa illa famakna kaunihi masirahu annahu famakna kauniha masirahu annahu yastahiqu dzalika illam yu'fanhu. Lamun orang itu mengerjakan dosa tapi bukan kafir, maka orang itu terserah Tuhan. Apabila dimaafkan, ya langsung masuk surga. Apabila kada dimaafkan, melewat neraka dulu. Wa ashhadu anna a'lamu wa ubayyinu an la ilaha illa ma'budu bil wujud illa Allah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wala fi wasfin min sifatihi. Aku mengetahui dan aku menjelaskan bahwa tidak ada yang disembah sebenarnya di dalam alam ini kecuali Allah sendirian, tidak ada sekutu baginya dan pada sifat-sifatnya. Al-Mannu ayil mutafaddilu ala ibadil mu'minin minal manni, yang memberikan anugerah atas semua hamba-hamba yang beriman. Nah itu. Jadi orang beriman dapat anugerah. Nah, apa aja anugerahnya? Iman tuh, Bang. Tunang nyatanya sudah. Itu man tadi minal manni, ya kan, daripada nikmat. Wal minnatu, apa arti minnah? Yaitu an-nikmatus tsaqilatu, nikmat yang besar, kenyamanan yang besar. Wala yuhmadu illa bi haqqi ta'ala, ya kan? Dan itu tidak menjadi pujian kecuali pada hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-mutafaddil ma yamliku haqiqatan, karena yang dibaliakannya itu miliknya juga. Adapun wa ghairuhu, orang yang lain dari Allah, la milka lahu ma'hu, kada bisa milik. Falam yunasibul mannu bihi, ya kan? Jadi kada patut kita itu menguya-muya barian kita kepada orang, karena yang kita bariakan itu bukan kita, gitu Tuhan juga. Ya kan? Ya, kada boleh bocap tu banyak kada undang nang memodal aja nyawa kada hidup. Oh. Nah, itu orang tu bungol tak. Modal datang dari mana? Dari Allah. Di sini kita ngaliban kan matinya atas auto atur. Kalau orang tak ada alim memodali kita, jangan mau. Kenapa? Supan kita kena dikuya-kuyanya itu undang modal itu, undang modal itu, undang modal itu. Supan kita. Inya pahalanya habis kita supan. Tapi kalau orang alim yang memodali, nya kada mau ya kalau yang lainnya tahu habis pahalanya, kita kada supan juga. Mentakana orang alim nang suge juga. Mentakana ihnya juga. Nah, apa yang dimodalkan sini pada bulu kaki pun dah. Jadi jimat.